Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan dari mekanika fluida. Mekanika fluida secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada hidrostatika atau fluida statis dan hidrodinamika dan fluida dinamis. Nah, mekanika fluida merupakan cabang dari ilmu fisika yang membahas tentang sifat, kondisi fisik, dan perilaku dari fluida. Hidrostatika berkaitan dengan kondisi fluida dalam keadaan diam atau statik. Cirinya itu tidak ada aliran dari fluida. Kemudian ada hidrodinamika berkaitan dengan kondisi fluida dalam keadaan bergerak. Cirinya terdapat kecepatan aliran. Fluida atau zalir, ada juga yang menyebutnya zat alir, ya, merupakan materi yang mempunyai sifat dapat berubah bentuk dengan mudah. Gaya gesek antar partikel penyusunnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Zat alir sendiri dapat dipisahkan, ya, atau digolongkan menjadi liquid dan gas. Zat alir yang liquid merupakan zat alir yang tak termampatkan, artinya untuk merubah bentuknya diperlukan gaya yang cukup besar. Untuk yang gas merupakan zat alir yang mudah termampatkan, artinya dapat merubah volume atau dapat diubah volumenya dengan gaya yang kecil. Termampatkan itu dimampatkan atau ditekan kayak gitu ya, menjadi lebih kecil, volumenya menjadi lebih kecil. Zat alir terdapat yang zat alir sempurna atau ideal dan juga yang nyata. Nah, untuk yang sempurna itu merupakan zat alir yang tanpa adanya gaya gesek antar komponennya dan tidak kompresibel atau volumenya tidak berubah karena perubahan tekanan. Sedangkan yang nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari merupakan gesekan dan kekentalannya, ya, ada atau mempunyai gesekan dan kekentalan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga kompresibel. Kompresibel artinya dapat dimampatkan. Kemudian beda kajian dan keterhubungan atau hubungan besaran fisik antara mekanika Newton dan mekanika fluida. Mekanika Newton itu dalam gerak, ya, mekanika fluida gerak juga, tetapi dalam mempelajari fluida atau cairan. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja pada besarannya, ya. Besarannya kalau untuk yang Newton ada jarak, kecepatan, percepatan, ada massa, ada gaya, ada kerja. Kemudian kalau untuk yang fluida ada massa jenis rho, ada tekanan P, ada laju aliran V, kemudian ada debit, kemudian ada juga kekentalan mu. Nah, ini contohnya aja, persamaannya ada rho sama dengan massa dibagi volume. Rho itu massa jenis. Kemudian untuk P tekanan itu gaya per luas penampang. Nah, kuantitas fisik fluida atau zalir merupakan sistem partikel dengan jumlah partikel yang sangat besar. Masing-masing partikel sangat kecil sehingga posisi, kecepatan, dan gaya masing-masing partikel ini sangat sulit atau tidak mungkin diamati. Oleh karena itu, ditentukan besaran makroskopis yang merupakan sifat rata dari partikel-partikel penyusunan zalir tersebut, seperti rapat, kecepatan, suhu, volume, dan tekanan. Maksudnya, misalkan kita mempelajari udara. Nah, udara terdiri dari partikel-partikel udara, kan? Nah, kita tidak mungkin melihat dengan mata telanjang seperti ini, ya. Partikel itu di mana, ya, seperti itu, geraknya seperti apa, kecepatannya berapa, itu tidak mungkin. Atau juga misalkan air juga tidak mungkin kita melihat per partikelnya, ya. Maka kita melihatnya itu berupa makroskopis. Jadi kita lihat sebuah bentuk air, gitu, bukan partikel air. Nah, jadi kita hitungnya adalah air itu tadi volumenya, ditentukan volumenya berapa, maka kita bisa lihat kecepatannya berapa, ya. Seperti itu, suhunya, volumenya. Nah, kalau untuk melihat suhu atau mengukur suhu per partikel kan tidak mungkin, maka dilihat dalam volume tertentu, suhu tertentu, gitu. Itu namanya makroskopis. Nah,
Ciri yang menonjol pada fluida jika dibandingkan dengan zat padat yaitu jarak antar molekul penyusunnya lebih besar dibandingkan dengan antar molekul penyusun zat padat. Sudah jelas ya. Nah, gaya antar molekul fluida sangat kuat dan saling mengikat antar sesamanya. Oke, lanjut. Ini besaran yang perlu dipahami. Ada namanya rapat jenis atau massa jenis. Ya, gaya dari luar jika dikenakan pada fluida, maka fluida akan mudah mengalami perubahan bentuk seperti itu. Nah, kuantitas fisis cairan dalam keadaan diam dinyatakan dengan rapat jenis yang menyatakan jumlah massa fluida per satuan volume. Nah, secara matematis dituliskan rho atau massa jenis atau rapat jenis sama dengan massa fluida satuannya kilogram per volume, berarti meter kubik. Nah, seperti itu massa jenis. Kemudian ada yang namanya spesifik gravitasi atau spesifik gravity. Nah, air sendiri merupakan jenis fluida yang paling banyak dijumpai di alam. Oleh karena itu, air digunakan sebagai standar dalam penentuan rapat jenis fluida. Nah, rapat jenis cairan lain yang dinyatakan ini dibandingkan dengan rapat jenis satuan lain sehingga disebut spesifik gravity. Itu satuannya atau persamaannya itu rho dari cairan lain dibandingkan atau dibagi dengan rho dari air. Nah, spesifik gravity ini tidak memiliki dimensi karena merupakan perbandingan dari dua kuantitas yang sama satuannya, seperti itu. Kalau rho tadi satuannya adalah kilogram per meter kubik, ini kan sama. Di bawahnya juga sama. Jadi rho per meter kubik, saya ulangi lagi. Rho tadi satuannya kilogram per meter kubik, sama-sama kilogram per meter kubik, maka mereka saling menghilangkan sehingga spesifik gravity tidak memiliki besaran atau satuan. Sekali lagi, tidak memiliki dimensi besaran, maksud saya bukan besaran ya, dimensi besaran atau satuan. Oke, lanjut. Di sini ada tabel yang isinya spesifik gravity atau gravitasi dari berbagai materi dan bahan. Kalian bisa pelajari. Ini contoh dari air, spesifik gravity-nya 1 ya. Rapat jenisnya ini satuannya gram per cm 1. Kalau kilogram itu 1000 atau 1 kali 10 pangkat 3. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya. Kalian pelajari lagi. Oke, lanjut. Ini juga besaran yang paling fundamental atau dasar yang kalian harus pahami, yaitu adanya tekanan. Tekanan sendiri merupakan gaya normal per satuan luas permukaan atau P sama dengan F per A. F itu gaya ya. Gaya berat juga termasuk gaya. Nah, kemudian ada pengertian di sini. F itu gaya ya. Satuannya Newton, kemudian A satuannya meter kuadrat. Nah, ini Newton per meter kuadrat atau disebut dengan Pascal. Ini merupakan satuan internasionalnya. Nah, oke, sebelum kita pelajari di sini, saya ingin bertanya. Dari keempat ini atau juga ini aja deh. 3 ini juga. Nah, dari ketiganya ini isinya sama ya, warnanya sama sih. Kita anggap isinya sama. Nah, manakah yang memiliki tekanan terbesar pada dasarnya? A, B, atau C? Silahkan pilih. 1, 2, 3, sudah. Nah, jawabannya bukan A, bukan B, dan bukan C. Kenapa? Karena semuanya memiliki tekanan yang sama besar. Kok bisa? Makanya kita pelajari di sini. Oke, lanjut. Nah, tekanan yang terjadi di dalam fluida statis hanya dipengaruhi oleh, pengaruhnya itu ada kedalaman fluida, rapat massa fluida, dan kecepatan gravitasi. Sekarang lihat kedalamannya sama. Selanjutnya rapat massanya sama karena jenisnya sama. Di sini warnanya sama ya. Percepatan gravitasi sama-sama di bumi. Ya. Rho GH. Tekanan pressure rho GH. Ya, rho itu rapat jenis,
G percepatan gravitasi, H kedalaman. Karena sama, maka ketiganya tadi A, B, C sama. Oke. Dari mana Pak rumusnya ini? Maka kita belajar di sini. Pressure atau tekanan tadi itu adalah F per A. Baik itu gaya berat atau berat saja sebenarnya. A area. Nah, berat itu massa kali gravitasi dibagi A. Nah, tadi sudah pelajari bahwa rho sama dengan massa dibagi volume. Kalau cari massa, bisa jadi rho kalikan volume. Rho kalikan volume itu sama dengan massa, diganti di sini. Nah, kemudian volume itu bisa dicari dengan A, luas penapang, dikalikan kedalaman atau ketinggian. Ya, karena ada di sini ada A kali H, maka A-nya dicoret, tinggal A saja. Maka dapatlah ini rho GH. Ini volume sama dengan H kali A. Hanya coret tinggal H, rho GH. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada berbagai satuan tekanan. Kalian bisa pelajari lagi. Pokoknya satuan internasionalnya itu adalah Pascal. Lanjut. Nah, ini tadi P sama dengan F per A. F jadi mg per A. Karena rho sama dengan massa dibagi volume, ya, maka massa sama dengan rho kalikan volume. Dimasukkanlah di sini rho volume G per A. Karena volume sama dengan H kali A, maka dimasukkan, ya, volume diganti H kali A. A-nya dicoret, A-nya dicoret maksud saya, di sini A-nya dicoret, tinggal rho GH. Paham ya? Oke, ini harus kalian pahami. Karena nanti ini persamaan ini sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Ada kohesi dan adhesi. Nah, kohesi yang kita baca dulu di sini. Gaya tarik-menarik antar molekul ada dua, yaitu kohesi dan adhesi. Gaya kohesi itu gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Kalau adhesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang berlainan jenis. Cirinya di sini ada A. A itu artinya tidak adhesi atau tidak sejenis. Oke, lanjut. Gaya kohesi maupun gaya adhesi mempengaruhi bentuk permukaan jas air dalam wadahnya. Misal, ada dua buah tabung reaksi masing-masing diisikan air dan air raksa. Nah, permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung atau disebut meniskus cekung. Sedangkan permukaan air raksa dalam tabung reaksi berbentuk cembung, disebut meniskus cembung. Hal ini terjadi karena gaya adhesi berarti berlainan jenis antar molekul air dengan molekul kaca itu lebih besar daripada kohesi antar molekul air. Adhesi lebih besar daripada kohesi. Sedangkan adhesi antar molekul air raksa dengan kaca lebih kecil daripada antar molekul air. Jadi adhesi lebih kecil daripada kohesi. Maka jadinya seperti ini. Yang ini meniskus cekung, ini cembung. Yang ini kohesi lebih besar daripada adhesi, yang ini ini adhesi lebih besar daripada kohesi. Kalau yang ini adhesi lebih kecil daripada kohesi. Kemudian ada gejala kapilaritas, ya. Gaya kohesi dan adhesi itu berpengaruh pada gejala kapilaritas. Apa itu gejala kapilaritas? Gejala kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair pada pipa kapiler. Nah, sebuah pipa kapiler kaca jika dicelupkan dalam tabung berisi air, maka airnya dapat naik. Kalau pada pipa kapiler tadi dicelupkan dalam air raksa, air permukaan dari raksa malah turun. Nah, naik air dalam pembuluh kapiler itu karena kan adhesinya lebih besar. Sedangkan turunnya air raksa pada pipa kapiler itu karena kohesinya lebih besar. Lihat, ini adhesi, ini kohesi. Seperti itu.
Nah, ada lagi tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan gaya tarik-menarik antar molekul zat cair. Tidak hanya menimbulkan gaya kohesi dan gaya adhesi saja, tetapi juga dapat menimbulkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk merenggang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh lapisan elastis. Nah, molekul-molekul yang berada pada lapisan ini selalu berusaha memperkecil luas permukaannya. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan dan permukaan. Ini F per L. Nah, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.